kemudian hilang sebelum sempat dikonsumsi. Buah dan sayuran segar, meski kaya gizi, sangat rentan terhadap kerusakan fisik, kimia, dan mikrobiologis. Berdasarkan data FAO tahun 2021, kehilangan pasca panen hortikultura mencapai hingga 45% dari total produksi global. Untuk menjawab tantangan tersebut, teknologi edible coating hadir sebagai solusi inovatif. Lapisan tipis yang dapat dimakan ini berfungsi melindungi produk segar, memperlambat respirasi, mengurangi dehidrasi, menjaga tekstur dan gizi, serta menekan pertumbuhan mikroba. Penelitian ini memanfaatkan tepung nasi aking sebagai matriks utama edible coating. Nasi aking, yang selama ini dianggap limbah makanan, ternyata kaya karbohidrat dengan kandungan amilosa sekitar 29,7%. Namun, film berbasis nasi aking memiliki kelemahan, rapuh, kaku, dan daya serap air tinggi. Untuk memperbaiki sifat tersebut, ditambahkan cellulose nanofiber, CNF, sebagai penguat, serta virgin coconut oil, VCO, sebagai agen antimikroba. CNF meningkatkan sifat mekanis dan barrier terhadap uap air, sedangkan VCO menurunkan permeabilitas uap air dan meningkatkan kelenturan film. Namun, VCO sulit larut dalam air, dan emulsi yang terbentuk tidak stabil. Solusi yang digunakan adalah formulasi nanomulsi, yang kemudian distabilkan dengan iradiasi gamma. Tahap pertama penelitian adalah optimasi formula nanomulsi, nasi aking, CNF, dan VCO. Data dikumpulkan untuk mengevaluasi stabilitas emulsi, serta karakteristik fisik dan fungsional. Tahap kedua adalah pengolahan data menggunakan Response Service Method, RSM, untuk menentukan formula terbaik. Selain itu, dilakukan analisis pengaruh dosis iradiasi gamma terhadap karakteristik nanomulsi. Menggunakan rancangan acak lengkap RAL, dosis iradiasi yang digunakan adalah 0,25 hingga 2 kg. Hasil optimasi menunjukkan bahwa penambahan CNF dan VCO menurunkan ukuran partikel dan indeks polidispersitas, namun peningkatan konsentrasi CNF 2 kali lipat justru meningkatkan indeks polidispersitas. Karena terbentuk agregat pada matriks nasi aking, permeabilitas uap air menurun dengan penambahan CNF dan VCO. Tetapi jika konsentrasinya ditingkatkan 2 kali lipat, permeabilitas kembali meningkat dan kekuatan tarik menurun. Formula terbaik yang diperoleh adalah tepung nasi aking 3%, CNF 29,48%, VCO 1,35%. Formula terbaik menghasilkan partikel berukuran sangat kecil, sekitar 200 nanometer. Partikel yang kecil ini membuat emulsi lebih stabil, dengan tingkat penyebaran yang cukup merata. Lapisan yang terbentuk juga memiliki sifat penghalang uap air yang baik, sehingga buah dan sayur tidak cepat kehilangan air. Selain itu, kekuatan tarik film mencapai 8,6 Pa, artinya lapisan cukup kuat dan tidak mudah robek. Ketika formula ini diberi perlakuan iradiasi gamma dengan dosis antara 0,25 hingga 2 kGe, hasilnya semakin baik. Emulsi menjadi lebih stabil, film lebih lentur sehingga tidak mudah patah, dan kemampuan antimikroba meningkat. Dengan kata lain, lapisan ini mampu melindungi produk segar lebih lama dari kerusakan dan pembusukan. Penelitian ini telah menghasilkan luaran berupa artikel jurnal internasional bereputasi dan 2 hak kekayaan intelektual. Inovasi nanomulsi berbasis nasi aking, CNF, dan VCO dengan iradiasi gamma menjadi langkah nyata dalam mengurangi kehilangan pasca panen, sekaligus memanfaatkan limbah pangan. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia atas dukungan pendanaan tahun 2025. Kepada LPPM Universitas Negeri Gorontalo yang telah memfasilitasi seluruh tahapan penelitian, serta kepada Rektor Universitas Negeri Gorontalo atas dukungan dan arahan sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan baik. Makna dari penelitian ini sederhana namun mendalam. Dari sesuatu yang dianggap limbah, lahir solusi yang menjaga kehidupan. Nasi yang tadinya tidak bernilai, kini menjadi pelindung yang memperpanjang umur simpan pangan. Inilah bukti bahwa inovasi kecil dapat memberi dampak besar bagi ketahanan pangan dan masa depan masyarakat.